Sungguh tempat berlindung yang tampak hebat. Itulah mengapa 50 juta netizen terus mengikutinya. Seluruh prosesnya tidak hanya buatan tangan. Hasil akhirnya juga sangat menarik. Saat kita memasuki tahap pembingkaian, Keung menggunakan tanah untuk menimbun sudut-sudut dinding. Hal ini memperkuat fondasi dan mencegah air hujan masuk. Kemudian dia pergi untuk memilih beberapa pohon yang kuat. Sheng membiarkan keledai menanggung semua. Setelah mengumpulkan cukup banyak batang kayu, dia harus mengupas kulit kayunya. Untungnya, kulit kayu itu mudah ditangani. Tidak butuh waktu lama. Tancapkan di bagian tengah sebagai tulang punggung keluarga. Lubang dibor dan pasak ditancapkan untuk mengamankannya. Dengan sedikit tabungan, saudara-saudara harus terus mengebor lubang di tiang. Mereka memasukkan pena dan menggunakannya sebagai tangga. Meskipun tiang-tiang itu terlihat tipis, tapi mereka bisa menopang seorang pria dewasa. Setelah memastikan bahwa dirinya yang seberat 500 kg pun tidak dapat tertindih, Keung pertama-tama meletakkan lingkaran tunggul di dinding batu. Kemudian dia membuat celah di kedua sisi batang kayu untuk membentuk dasar dengan saling melengkapi satu sama lain, dan kemudian pasak sepanjang 40 cm ditancapkan ke dalam sambungan untuk memastikan bingkai tidak bergeser. Dan kemudian, gunakan ini sebagai alas. Kasau-kasau dipasang ke atap. Keung meminta saudaranya untuk mencoba melakukan hal ini. Empat kasau dipasang ke atap dengan sebuah balok di tengahnya. Ini tidak terlihat cukup kuat, tapi Sheng membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan kekuatan kasau. Setelah selesai, kita akan membuat atap segitiga untuk pintu utama. Sekarang bingkainya cukup bagus, tapi untuk memperkuat keamanan rumah kayu, keduanya memperkuat bagian atas dengan kayu. Di bagian bawah, mereka memotong slot, sehingga saat kasau ditancapkan, mereka bisa dicocokkan dengan pasak untuk membentuk satu kesatuan. Dan kemudian mereka melanjutkan untuk membangun lebih banyak kasau. Sekarang bingkai tidak bisa ditembus. Tidak hanya bingkai ini tidak bisa ditembus, tetapi juga merupakan bingkai yang bahkan gangguan obsesif kompulsif pun akan mengangguk setuju. Kemudian mereka berdua pergi ke hutan belantara untuk mengumpulkan bahan bangunan gratis. Mereka menaruh ranting-ranting tipis untuk membuat purlins. Kelihatannya mudah untuk dibangun, cukup kuat untuk menari. Bahkan setelah melepas pilar tengahnya, tidak perlu khawatir atapnya akan runtuh. Kemudian mereka berdua melanjutkan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Setelah memotong kasau yang berlebih, saatnya menutup atap. Untuk memudahkan operasi selanjutnya, Sheng membuat sekop besar. Dengan bantuan alat ini, dia bisa menyekop seluruh bagian rumput. Perasaan menghilangkan stres, tidak ada yang bisa menolak. Tapi tanah yang berat juga melelahkan bagi keledai-keledai itu. Untungnya, istrinya membawa seekor kuda. Hal itu membuat keledai sangat senang. Begitu juga dengan gerobaknya. Sekarang lebih mudah mengangkut tanah. Sekarang tinggal memasang rumputnya saja, dan kemudian saatnya untuk menyelesaikan atap. Tapi untuk tanah yang sulit diatur, Anda harus merendam ranting-ranting untuk melembutkannya menjadi bentuk V untuk membentuk paku kayu, sehingga saat ditancapkan, agar tanah tidak jatuh. Setelah bagian terakhir dari tanah ditutup, tempat penampungan telah dibangun. Langkah berikutnya adalah menyempurnakan detailnya.